Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai NMR atau Nuclear Magnetic Resonance. Tetapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Elfrida Hoar, NPM 521900078. Sebelumnya kita lihat dahulu sejarah perkembangan NMR. Nah, pada tahun 1945, Blons, Hansen, dan Packard mendeteksi proton air di Stanford University, sementara Purcell, Torrey, dan Pond mengobservasi sinyal dari proton dari lilin parafin di Harvard University. Pada tahun 1952, Blons dan Purcell memperoleh hadiah Nobel untuk penemuan NMR ini. Pada tahun 1953, spektrometer NMR diproduksi untuk pertama kalinya. Dalam rentang waktu 20 tahun terakhir, terjadi perkembangan baru spektroskopi NMR, yaitu spektroskopi resolusi tinggi. Nah, pada tahun 1991, R.R. Ernest memperoleh hadiah Nobel di bidang kimia untuk NMR modern. Berikutnya, kita masuk pada definisi dari NMR. Apa itu NMR? Nah, untuk diketahui bahwa NMR atau Nucleus Magnetic Resonance ini adalah suatu instrumen yang menganalisa suatu sampel berdasarkan interaksi inti atom yang berputar di dalam medan magnet dengan radiasi gelombang radio sehingga menyebabkan magnet inti beresonansi pada frekuensi yang bervariasi antara 4 hingga 600 MHz atau panjang gelombangnya sekitar 75 hingga 0,5 meter ya. Berikut kita lihat prinsip dari NMR. Nah, NMR ini didasarkan pada penyerapan gelombang radio oleh inti-inti tertentu dalam molekul organik apabila molekul tersebut berada dalam medan magnet yang kuat. Selanjutnya kita lihat ada pengukuran spektrum NMR. Nah, di sini metode yang digunakan adalah distortionless enhancement by polarization transfer atau biasa disingkat dengan DEPT. Yang kedua adalah incredible natural enhancement by polarization transfer atau biasa disingkat dengan INEPT. Yang ketiga adalah single pulse with heterocomplete decoupling. Yang keempat, single pulse with hetero of resonance decoupling. Dan yang kelima adalah single pulse with heterogate decoupling for noise. Nah, dari metode ini, metode yang pertama dan kedua yaitu DEPT dan INEPT itu cara kerjanya adalah membedakan sinyal karbon metil, metilen, metin, dan karbon kuartener. Nah, sedangkan SGOFR dan SGNOE membiarkan proton dan karbon dalam keadaan terkopling, sehingga dari jumlah splitting sinyal dapat diketahui secara langsung jenis gugus atom di dekatnya. Namun demikian, karena adanya kopling dari proton, sering terjadi penumpukan atau overlapping sinyal sehingga sulit untuk dianalisis. Berikutnya kita lihat instrumentasi dan teknik dari NMR. Nah, di sebelah kiri ini kita ketahui bahwa itu adalah alatnya. Alat dari NMR itu kita sebut sebagai spektrometer NMR. Nah, di sebelah kanannya itu adalah skema alatnya. Alat dari NMR ini sangat besar dan canggih, kualitas serta sensitivitasnya juga baik. Nah, khusus untuk senyawa-senyawa organik, ini adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi serta untuk mengetahui struktur molekul suatu senyawa. Apakah senyawa tersebut sudah diketahui sebelumnya atau belum diketahui sama sekali.
Berikut adalah kita lihat skema alatnya. Yang pertama yang kita lihat ada magnetik di sini ya. Nah, magnetik ini merupakan magnet yang berkekuatan tinggi, di mana magnet ini sampel ini diletakkan di antara kedua medan magnet luar ini. Nah, di sini juga ada RF atau radio frekuensi atau gelombang radio. Nah, nantinya inti atom dengan adanya magnet luar ini, maka energi inti atom akan terkuantisasi sesuai dengan bilangan spin inti dari apa yang akan kita deteksi. Maka pada saat inti atom sudah terkuantisasi, maka dia akan menyerap RF atau radio frekuensi ini. Nah, selanjutnya pada saat inti atom ini sudah terserap, menyerap radiasi gelombang radio, maka akan terjadi suatu proses yang disebut dengan proses resonansi. Nah, pada saat mengalami proses resonansi akan ada nilai beda energi yang akan dideteksi oleh detektor, yang selanjutnya akan dikonversi menjadi suatu pergeseran kimia. Kita lihat pergeseran kimia. Sebelumnya kita ketahui dulu apa itu pergeseran kimia. Pergeseran kimia atau chemical shift adalah pengukuran medan dalam keadaan bebas. Nah, dalam pergeseran kimia itu dinyatakan dalam satuan ppm atau part per million. Nah, standar yang digunakan di sini adalah TMS atau tetramethyl-silane. Jadi di sebelah kanan saya ini adalah gambar pergeseran kimia dari NMR. Nah, jadi masing-masing jenis karbon atau lingkungan kimia karbon itu memiliki pergeseran kimia atau chemical shift yang berbeda-beda dan sesuai dengan rentangnya masing-masing. Nah, kisaran pergeseran kimia sebagian besar karbonilnya itu muncul dari 0 hingga 200 ya. Dari 0 hingga 200 ppm. Nah, yaitu sekitar 10 hingga 20 kisaran pergeseran kimia proton. Nah, pergeseran kimia karbon relatif terhadap standar yaitu TMS atau tetramethyl-silane. Apabila pergeseran standar kimia karbon menjauhi TMS, maka dia bersifat downfilled dan dishilled yang tidak terlindungi. Nah, sedangkan jika pergeseran kimia karbon mendekati 0 ppm ini, maka dia disebut sebagai upfilled atau shielded, yaitu atom karbonnya itu bersifat sangat terlindungi. Kelompok karbonil akan muncul di dua daerah, yaitu keton dan aldehid, yaitu sekitar 190 hingga 220 ppm. Dari sekitar 190 ini adalah keton dan aldehid ya, hingga sekitaran 200. Jika antara 0 hingga 40 ppm terdapat atom karbon yang alifatik. Nah, ini sekitaran ini 0 hingga 40-an ya. 40-an ppm itu terdapat karbon alifatik atau rantai lurus karena tidak ada pengaruh elektronegatif. Berikutnya kita lihat efek lingkungan dari NMR. Nah, spektrum NMR ini sangat bermanfaat karena adanya pemecahan spin, karena adanya coupling dari spin inti yang berdekatan dan memberikan informasi tentang inti magnetik tetangga. Berikutnya kita lihat aplikasi dari NMR. Nah, NMR ini umumnya digunakan untuk yang pertama menentukan jumlah proton yang dimiliki lingkungan kimia yang sama pada suatu senyawa organik. Yang kedua adalah mengetahui informasi mengenai struktur suatu senyawa organik.
Yang ketiga, dapat digunakan sebagai alat sidik jari. Yang keempat, berguna untuk penentuan struktur molekul organik. Pengaplikasian NMR ini biasanya dalam bidang kedokteran, dalam bidang biologi, dan juga pada studi larutan NMR pada protein. Yang berikutnya kita lihat jurnal rujukan. Jurnal rujukan yang saya ambil yaitu dari judulnya karakterisasi senyawa terpenoid dari daun jabon atau Anthocephalus cadamba, yang ditulis oleh Rukaya pada tahun 2017. Nah, di sini spektrum yang ditunjukkan di sini, spektrum yang ditunjukkan di sini adalah pada rentang 3,8 hingga 5,2 pada rentang waktu sekitar 3,8 hingga 5,2 dihasilkan senyawa 1-CDCl3 pada 500 MHz. Berikutnya adalah video rujukan yang saya gunakan dalam membuat presentasi ini. Dalam membuat materi presentasi ini adalah dari dengan judul elusidasi struktur HNMR oleh Hayul Fadli. Yang kedua adalah instrumen NMR, yaitu prinsip kerja dari NMR yang dibuat oleh Novia Suryani. Kesimpulannya, spektrometer resonansi inti magnetik adalah suatu instrumen yang menganalisis suatu sampel berdasarkan interaksi inti atom yang berputar di dalam medan magnet dengan radiasi gelombang radio, sehingga menyebabkan magnet inti beresonansi pada frekuensi yang bervariasi antara 4 hingga 600 MHz atau panjang gelombang 75 sampai 0,5 meter. Spektrometer NMR berguna untuk mengidentifikasi struktur senyawa atau rumus bangun molekul senyawa organik. Akhirnya, sekian dan terima kasih dari saya, Elfrida Hoar.